Lo sadar nggak? Kita terlalu sering capek buat hal-hal yang nggak penting. Kita peduli sama omongan orang. Sibuk ngebuktiin diri ke orang yang bahkan nggak pernah peduli. Dan lupa sama hal paling sederhana, ketenangan diri sendiri. Hidup lo bukan panggung buat disukai semua orang. Dan nggak semua yang lo perjuangkan pantas buat lo terus kejar. Kadang lo cuma perlu berhenti sebentar. Lihat diri lo sendiri. Dan jujur nanya, sebenarnya, buat apa gue peduli selama ini? Karena semakin lo belajar buat nggak peduli sama hal yang salah, hidup lo bakal makin ringan. Dan di titik itu, lo baru sadar, yang bikin lo lelah bukan hidup ini, tapi cara lo ngadepinnya. Di video ini, kita bakal bahas 8 hal yang harus lo berhenti pedulikan mulai sekarang. Bukan biar lo jadi cuek, tapi biar lo mulai hidup dengan tenang. Karena pada akhirnya, yang lo butuhin bukan semua orang ngerti lo, tapi lo ngerti diri lo sendiri. No. 1. Berhenti peduli sama omongan orang. Kamu terlalu sering capek bukan karena hidupmu berat, tapi karena kamu sibuk memikirkan pendapat orang lain. Kamu takut dibilang gagal, takut dibilang gak sukses, takut dibilang aneh, berbeda, atau bahkan kalah. Padahal, sadar nggak? Sebagian besar orang yang kamu takuti omongannya, bahkan gak benar-benar peduli sama kamu. Mereka punya hidupnya sendiri. Kadang, mereka juga sibuk menutupi kekacauan hidup mereka dengan mengomentari hidup orang lain. Tapi kamu malah memberikan kekuatan pada mereka. Kamu biarkan pendapat mereka mengatur langkahmu. Kamu ubah dirimu biar diterima. Kamu tahan kata-katamu biar nggak dikira sok tahu. Kamu sembunyikan mimpimu karena takut ditertawakan. Dan tanpa sadar, kamu berhenti jadi dirimu sendiri. Setiap kali kamu menuruti suara orang lain, kamu kehilangan sedikit demi sedikit jati dirimu. Kamu jadi versi yang disukai orang, bukan versi yang kamu butuhkan. Hidupmu berubah jadi panggung, dan kamu cuma pemeran yang mencoba memuaskan penonton yang bahkan gak pernah tepuk tangan untukmu. Kenyataannya begini, omongan orang gak akan pernah berhenti. Bahkan saat kamu berhasil, mereka akan bilang kamu sombong. Saat kamu gagal, mereka akan bilang kamu bodoh. Saat kamu diam, mereka bilang kamu lemah. Jadi, sampai kapan kamu mau dengerin mereka? Berhenti. Serius. Berhenti memberi mereka kendali atas dirimu. Kamu nggak perlu menjelaskan hidupmu ke siapapun. Kamu nggak perlu pembenaran buat setiap keputusanmu. Karena yang jalanin semua ini, bukan mereka, kamu. Kalau kamu terus menunggu semua orang setuju, kamu nggak akan pernah jalan. Karena di dunia ini, selalu ada yang nggak setuju. Selalu ada yang nyinyir, selalu ada yang merasa lebih tahu. Tapi mereka bukan kamu. Mereka nggak tahu perjuanganmu, mereka nggak tahu rasa sakitmu, dan mereka nggak tahu kenapa kamu memilih jalanmu. Mulai sekarang, biarkan mereka bicara. Kamu fokus melangkah. Biar hasilmu yang bicara. Biar waktumu yang membuktikan. Karena orang yang sibuk ngomong, biasanya cuma diam di tempat. Tapi orang yang diam, seringkali sedang menyiapkan langkah besar. Jadi, berhenti peduli sama omongan orang. Mereka nggak akan berhenti bicara, tapi kamu bisa berhenti mendengar. Dan di saat kamu benar-benar berhenti peduli, kamu akan merasakan sesuatu yang selama ini kamu cari, tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti membiarkan dunia mengatur arah langkahmu. Nomor 2, berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Kamu mungkin nggak sadar, tapi salah satu sumber stres paling besar dalam hidupmu adalah keinginan untuk disukai semua orang. Kamu terus berusaha jadi orang baik, orang yang bisa dimintai tolong kapanpun, orang yang selalu ada buat siapa saja, tapi ujungnya kamu kelelahan. Karena ternyata, nggak semua orang peduli dengan niat baikmu. Kamu bantu, dibilang cari muka. Kamu nolak, dibilang sombong. Kamu ngomong jujur, dibilang kasar. Kamu diam, dibilang gak peduli. Apapun yang kamu lakukan, selalu ada yang salah di mata seseorang. Dan lucunya, kamu tahu itu, tapi kamu tetap mencoba. Karena kamu takut kehilangan orang. Kamu takut dikira jahat. Kamu takut dianggap egois. Padahal, kamu cuma manusia, bukan alat untuk memuaskan semua orang. Kamu harus sadar, hidup bukan tentang membuat semua orang bahagia. Hidup tentang memilih siapa yang pantas kamu perjuangkan, dan siapa yang cukup kamu doakan dari jauh.
Kamu nggak bisa terus menyesuaikan diri biar semua orang nyaman. Kadang kamu harus belajar berkata, tidak, meski rasanya nggak enak. Kadang kamu harus membiarkan orang kecewa, demi menjaga dirimu tetap waras. Berhenti berpikir kalau kamu harus disukai semua orang. Karena nggak semua orang akan suka, bahkan meski kamu nggak pernah salah. Ada yang nggak suka karena iri. Ada yang nggak suka karena mereka nggak bisa jadi seperti kamu. Ada yang nggak suka karena mereka nggak tahu kisah di balik senyummu. Kamu nggak hidup untuk mereka. Kamu hidup untuk dirimu, keluargamu, dan hal-hal yang kamu anggap penting. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang nggak suka, biarkan. Kalau ada yang salah paham, biarkan. Kalau ada yang menjauh, biarkan. Bukan berarti kamu jahat. Kamu cuma mulai sadar bahwa kamu nggak bisa terus mengorbankan diri untuk semua orang. Kamu boleh peduli, tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus memaksa diri untuk jadi orang yang disukai semua orang, kamu akan berakhir nggak disukai siapapun, termasuk dirimu sendiri. Jadilah orang baik, tapi nggak harus selalu tersedia. Jadilah orang tulus, tapi tahu kapan harus berhenti. Karena kadang, hal paling bijak yang bisa kamu lakukan adalah belajar berkata, cukup, aku nggak bisa selalu ada. Dan itu nggak apa-apa. Ketika kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan mulai menemukan kedamaian. Kamu akan mulai mengenal siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya datang saat butuh. Dan di situ, kamu akhirnya bisa bernapas lega, karena kamu sudah memilih dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Nomor 3, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu pernah merasa hidupmu tertinggal? Lihat teman sudah sukses, kamu mulai cemas. Lihat orang lain bahagia, kamu mulai merasa gagal. Padahal kamu nggak tahu cerita lengkap di balik layar hidup mereka. Media sosial bikin semuanya tampak mudah. Semua orang kelihatan bahagia, produktif, dan sukses. Tapi yang nggak kamu lihat adalah sisi gelap di baliknya. Kegelisahan, tekanan, dan rasa hampa yang disembunyikan rapat-rapat. Kamu mulai membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Seolah hidup ini perlombaan. Kamu merasa harus cepat, harus hebat, harus sempurna. Padahal, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang benar-benar menikmati perjalanannya. Kamu lupa, setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang sukses di usia 20, ada yang baru menemukan makna hidup di usia 40. Ada yang menikah muda, ada yang baru siap setelah lama sendiri. Ada yang karirnya cepat naik, ada yang baru stabil setelah jatuh berkali-kali. Dan semua itu nggak ada yang salah. Kamu nggak tertinggal. Kamu cuma berjalan di jalur yang berbeda. Yang bikin kamu tersesat bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu sibuk menoleh ke kanan kiri, bukannya fokus ke jalanmu sendiri. Berhenti ukur hidupmu dengan penggaris orang lain. Karena kamu nggak tahu berapa banyak air mata yang mereka tahan, berapa kali mereka hampir menyerah, berapa banyak luka yang mereka tutupi dengan senyum. Semua orang berjuang, tapi dengan cara yang berbeda. Kamu punya waktumu sendiri. Kamu punya ritmemu sendiri. Dan selama kamu terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu tetap maju. Jadi mulai sekarang, kalau kamu melihat orang lain berhasil, jangan iri, pelajari. Kalau kamu melihat orang lain bahagia, jangan minder, syukuri. Karena energi yang kamu buang untuk membandingkan, bisa kamu pakai untuk memperbaiki diri. Hidupmu bukan kompetisi, tapi perjalanan. Dan di setiap perjalanan, yang paling penting bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya berat. Kamu nggak harus jadi yang terbaik di mata orang lain. Cukup jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Karena di akhir hidup nanti, kamu nggak akan ditanya seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa tulus kamu menjalani semuanya. Berhenti membandingkan hidupmu. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan sadar, ternyata hidupmu nggak seburuk yang kamu kira. Kamu cuma terlalu sibuk melihat milik orang lain, sampai lupa mensyukuri apa yang kamu punya. Nomor 4, berhenti menyalahkan masa lalu. Berapa kali kamu menoleh ke belakang dan bilang, andai waktu itu aku nggak salah ambil keputusan? Berapa kali kamu menyalahkan masa lalu seolah itu biang dari semua hal buruk di hidupmu sekarang? Padahal, masa lalu sudah selesai. Yang kamu lihat sekarang cuma bayangannya. Kamu terus mengulang kejadian lama di kepala.
berharap bisa mengubah hasilnya. Kamu masih menyimpan penyesalan, masih marah sama diri sendiri, masih takut melangkah karena trauma yang belum sembuh. Tapi bro, nggak ada yang bisa kamu ubah dari yang sudah lewat. Kamu cuma bisa belajar darinya. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah tumbuh. Kamu sudah belajar. Tapi kalau kamu terus hidup di masa lalu, kamu nggak akan pernah punya ruang buat masa depan. Masa lalu memang menyakitkan. Tapi rasa sakit itu bukan untuk disesali, tapi untuk diingat. Sebagai pengingat bahwa kamu pernah kuat melewati sesuatu yang hampir menghancurkanmu. Berhenti salahkan diri sendiri karena keputusan bodoh yang kamu buat di masa lalu. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah tersesat. Tapi yang membedakan, apakah kamu terus terjebak di sana, atau kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan. Kadang, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu maafin orang lain dengan mudah. Tapi ke dirimu sendiri kamu kejam. Kamu anggap semua yang buruk adalah salahmu. Padahal, kamu juga berhak dimaafkan. Kamu nggak bisa tumbuh kalau kamu terus memukul diri dengan kenangan lama. Lepaskan. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah cukup belajar. Hidup nggak akan menunggu kamu berdamai dengan masa lalu. Waktu terus jalan, dunia terus berputar. Dan kalau kamu terus menatap ke belakang, kamu akan kehilangan keindahan yang sedang ada di depan. Masa lalu nggak butuh dihapus. Cukup diterima. Karena dari situ kamu belajar siapa dirimu sekarang. Berhenti menyalahkan masa lalu. Karena setiap kesalahan, setiap luka, setiap kehilangan, semuanya membentuk dirimu hari ini. Tanpa itu semua, kamu nggak akan sekuat ini. Jadi mulai sekarang, jangan bilang, andai aku dulu nggak begini. Tapi bilang, syukurlah aku pernah melewati itu. Karena tanpa masa lalu, kamu nggak akan tahu seberapa jauh kamu sudah bertahan. Kamu nggak hidup untuk memperbaiki masa lalu. Kamu hidup untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Itu saja sudah cukup. Nomor 5, berhenti menunggu waktu yang sempurna. Kamu sering bilang, nanti aja kalau udah siap. Tapi yang kamu nggak sadar, kalimat itu sering jadi alasan untuk nggak mulai-mulai. Kamu nunggu momen sempurna, tapi nggak pernah datang. Karena yang sempurna itu nggak ada, yang ada cuma sekarang. Kamu pengen mulai bisnis, tapi nunggu modal cukup. Pengen belajar hal baru, tapi nunggu sempat. Pengen berubah, tapi nunggu suasana hati pas. Pengen move on, tapi nunggu benar-benar lupa. Dan akhirnya, kamu cuma nunggu. Sementara waktu terus jalan, dan hidupmu nggak kemana-mana. Orang yang sukses bukan karena mereka selalu siap, tapi karena mereka berani mulai meski belum siap. Mereka tahu, kesiapan bukan sesuatu yang ditunggu, tapi dibangun lewat proses. Kamu nggak akan pernah merasa siap, bro. Nggak akan pernah. Karena setiap langkah baru selalu disertai rasa takut, ragu, dan ketidakpastian. Tapi kalau kamu berani jalan, disitulah rasa siap mulai tumbuh. Berhenti cari momen yang sempurna. Karena momen sempurna itu lahir dari keberanianmu mengambil langkah pertama. Bukan dari waktu, bukan dari situasi, tapi dari keputusan. Kalau kamu terus menunggu semuanya ideal, kamu akan menunggu seumur hidup. Karena hidup nggak akan pernah benar-benar ideal. Selalu ada masalah, selalu ada hambatan, selalu ada alasan untuk menunda. Mulai sekarang, lakukan saja. Meski kecil, meski belum yakin, meski belum sempurna. Karena kesempurnaan itu bukan hasil awal, tapi hasil akhir dari ribuan percobaan yang kamu jalani. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Dan tahu apa yang menyakitkan? Mereka sadar itu setelah waktu benar-benar habis. Kamu nggak bisa mengontrol waktu, tapi kamu bisa memilih untuk nggak membuangnya. Mulailah sekarang, dari yang kamu punya. Karena kalau kamu nunggu siap baru mulai, kamu akan kehilangan banyak hal yang seharusnya bisa kamu alami. Waktu terbaik untuk melangkah selalu sekarang. Selalu. Karena nanti itu cuma ilusi. Dan kalau kamu terus menunggu nanti, kamu akan sadar, nanti, itu nggak pernah datang. Jadi berhenti menunggu. Ambil langkah kecil. Salah nggak apa-apa, asal jangan diam. Karena dari langkah kecil itu, kamu akan menemukan arah. Dan dari keberanian kecil itu, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri.
Nomor 6. Berhenti memaksa orang berubah. Kamu pernah frustasi karena seseorang gak berubah. Padahal kamu udah berusaha keras buat bantu dia, kamu udah kasih nasihat, udah sabar, udah ngalah, tapi dia tetap sama, bahkan kadang makin jauh. Rasanya nyakitin, ya? Tapi begini faktanya, kamu gak bisa mengubah siapapun yang gak mau berubah. Kamu cuma bisa menunjukkan jalan, bukan memaksa mereka untuk jalan. Kamu bisa kasih contoh, tapi keputusan untuk melangkah tetap di tangan mereka. Kadang, rasa kecewa muncul karena kamu berharap orang lain punya kesadaran yang sama denganmu. Padahal, mereka punya waktunya sendiri. Berhenti buang energi buat nyeret orang yang belum siap. Karena semakin kamu paksa, semakin mereka menjauh. Dan kamu yang akhirnya lelah. Kamu nggak gagal karena mereka nggak berubah. Kamu cuma terlalu berharap bahwa niat baikmu bisa menggantikan kemauan mereka. Kamu harus belajar menerima bahwa nggak semua orang bisa kamu selamatkan. Nggak semua orang bisa kamu bangunkan. Nggak semua orang bisa kamu ubah. Bahkan meski kamu mencintai mereka sepenuh hati. Orang cuma berubah kalau mereka benar-benar mau. Kalau rasa sakitnya sudah cukup untuk membuat mereka sadar. Kalau mereka sudah capek dengan pola yang sama. Dan sampai saat itu datang, kamu cuma bisa berdiri di sisi, bukan memaksa dari depan. Kadang, hal paling bijak yang bisa kamu lakukan bukan terus menolong, tapi belajar melepaskan. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu sadar. Pertumbuhan itu pilihan pribadi. Berhenti memaksa orang berubah, bukan berarti kamu menyerah. Tapi kamu sedang menjaga dirimu sendiri agar nggak ikut hancur. Karena kalau kamu terus mencoba memperbaiki orang yang nggak mau diperbaiki, kamu akan kehilangan dirimu pelan-pelan. Jadi mulai sekarang, biarkan waktu yang mengajarkan mereka. Biarkan hidup yang memberi pelajaran. Tugasmu hanya menanam, bukan memetik hasilnya. Kamu sudah cukup kalau kamu sudah berbuat baik. Dan kalau suatu hari mereka akhirnya sadar, mereka akan ingat kamu, bukan sebagai orang yang memaksa mereka berubah, tapi sebagai seseorang yang tetap mendoakan, meski akhirnya memilih pergi. Kamu nggak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa mengubah cara kamu bereaksi terhadap mereka. Dan kadang, perubahan terbesar justru terjadi saat kamu berhenti memaksa dan mulai menerima. Bagian 7. Berhenti takut gagal. Kamu tahu apa yang lebih menakutkan dari gagal? Takut gagal itu sendiri. Karena rasa takut itu bikin kamu nggak berani mulai. Bikin kamu berhenti di titik aman. Dan akhirnya kamu nggak kemana-mana. Kamu bilang kamu takut gagal. Tapi sebenarnya kamu takut dinilai. Takut dibilang nggak mampu. Takut bikin malu. Takut usaha kamu sia-sia. Padahal, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu bagian dari perjalanan. Setiap orang sukses punya kisah gagal yang panjang. Tapi bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka jatuh, tapi bangkit lagi. Mereka salah, tapi belajar. Mereka nggak biarkan rasa takut ngambil alih kendali hidup mereka. Kamu boleh gagal. Kamu boleh salah. Kamu boleh kecewa. Tapi jangan berhenti. Karena gagal bukan bukti kamu lemah. Gagal adalah tanda kamu berani mencoba sesuatu yang belum pasti. Orang yang nggak pernah gagal, mungkin cuma satu. Orang yang nggak pernah berani nyoba. Dan percayalah, hidup yang aman itu nggak selalu bahagia. Karena kamu bisa aja selamat, tapi kosong. Rasa takut itu nggak akan hilang. Tapi kamu bisa berjalan bersamanya. Kamu bisa belajar berdamai dengannya. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, iya, aku takut, tapi aku jalan terus. Karena keberanian bukan tentang nggak punya rasa takut, tapi tentang melangkah meski takut. Kalau kamu gagal, nggak apa-apa. Dunia nggak akan runtuh. Orang nggak akan peduli selama itu bukan hidup mereka. Dan waktu, pelan-pelan, akan ngasih kamu pemahaman bahwa gagal bukan musuh, tapi guru yang paling jujur. Gagal ngajarin kamu tentang sabar, tentang tangguh, tentang gimana rasanya mulai dari nol. Tanpa gagal, kamu nggak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sebenarnya. Jadi, berhenti takut gagal. Karena yang lebih menakutkan adalah nggak pernah mencoba sama sekali. Kamu nggak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah, kalau kamu terus berdiri di tempat. Mulai sekarang, kalau kamu jatuh, jatuhlah ke depan. Biar kamu tetap lihat arahmu. Karena setiap kegagalan, kalau kamu mau belajar darinya,
akan jadi pijakan baru untuk tumbuh. Ingat, bro, hidup ini bukan tentang seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa banyak kamu mau bangkit. Dan selama kamu masih punya keberanian untuk coba lagi, kamu belum kalah. 8. Berhenti takut sendiri. Ada satu hal yang sering kita nggak sadari. Ketakutan terbesar manusia bukan tentang mati, tapi tentang sendiri. Kita takut nggak punya siapa-siapa. Takut ditinggal. Takut nggak dianggap. Takut jalan sendirian sementara orang lain punya teman, pasangan, atau komunitas. Padahal, fase sendiri itu bukan hukuman. Itu hadiah. Waktu yang dikasih buat lo kenal siapa diri lo sebenarnya. Waktu untuk menata ulang arah hidup tanpa distraksi, tanpa suara orang lain yang ganggu fokus lo. Banyak orang rela pura-pura bahagia demi nggak kelihatan sendiri. Mereka isi waktunya dengan keramaian, padahal hati mereka kosong. Padahal, kesepian itu nggak akan hilang cuma karena lo dikelilingi banyak orang. Kesepian hilang ketika lo bisa berdamai sama diri sendiri. Belajar menikmati sepi itu penting. Karena dari sepi, lo belajar menghargai hadirnya seseorang tanpa bergantung padanya. Lo belajar berdiri tanpa harus disanggah. Lo belajar kuat tanpa harus dilihat kuat. Jadi berhenti takut sendiri. Karena pada akhirnya, semua orang juga akan melalui fase itu. Entah hari ini, entah nanti. Dan ketika lo udah nyaman sama diri sendiri, dunia luar nggak lagi menakutkan. Karena lo udah punya rumah di dalam dirimu sendiri. Kesimpulan, 8 hal tadi bukan cuma nasihat. Itu tamparan lembut buat lo yang lagi nyari arah hidup. Tapi kebanyakan mikirin hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Berhenti peduli pada hal yang nyedot energi lo, yang nggak bikin lo tumbuh. Berhenti jadi orang yang pengen dimengerti semua orang. Berhenti ngejar validasi, drama, dan pembuktian. Mulai sekarang, tenangin langkah lo. Fokus sama hal-hal yang bisa lo atur. Cara lo berpikir, cara lo merespons, dan cara lo bangkit setiap kali jatuh. Dunia nggak akan berhenti buat nunggu lo siap. Jadi jangan buang waktu buat hal-hal yang nggak penting. Lo nggak bisa kontrol dunia, tapi lo bisa kontrol arah langkah lo. Dan kalau lo terus jalan, pelan tapi pasti, hidup lo bakal berubah.